Pasukan khusus Rusia Spetsnaz yang melegenda. Untuk menjadi pasukan khusus Rusia, Spetsnaz perlu latihan keras dan memiliki mental baja. Salah satunya, mereka bisa melempar kapak sembari melompat terbalik, di mana kepala berada di bawah. Hasil dari latihan keras inilah, pasukan Spetsnaz menjadi pejuang-pejuang yang dalam dunia militer. Kemampuan pasukan khusus Rusia sudah melegenda. Seorang prajurit pasukan khusus dituntut untuk bisa bela diri dengan tangan kosong. Keterampilan bertarung lebih ditujukan untuk menanamkan disiplin fisik dan mental selama pelatihan. Dengan pandai bertarung, para prajurit ini tidak akan gentar atau kabur. Latihan bela diri membentuk mental dan fisik yang kuat. Spetsnaz punya keahlian masing-masing. Banyak orang yang mengira jika prajurit pasukan khusus dapat melakukan apa saja. Tapi pada kenyataannya, mereka tetaplah manusia biasa yang memiliki keahlian dan kemampuan masing-masing. Setiap prajurit memiliki keahlian khusus. Ada yang beroperasi di daerah perkotaan, beberapa lainnya bertugas di daerah pegunungan dan hutan. Sementara, ada yang perlu berbicara bahasa asing seolah-olah itulah bahasa ibu mereka atau dapat menembak tepat sasaran pada jarak 1,5 km. Sebagai pasukan infanteri, Spetsnaz diyakini bakal menjadi ujung tombak Rusia jika memang menyerang Ukraina. Pasukan khusus ini lihai dalam penyusupan ke garis pertahanan musuh, melakukan sabotase, hingga misi pembunuhan. Spetsnaz akan menjadi kunci sukses Rusia jika terjadi perang melawan Ukraina. Spetsnaz menjadi nama yang banyak disebutkan dalam pemberitaan pada pekan ini, mengiringi krisis politik yang sedang melanda Rusia-Ukraina. Spetsnaz tidak lain adalah sebutan untuk unit pasukan khusus Rusia, yang disebutkan sangat andal dalam bidang intelijen dan penyerangan. Rusia menyelipkan unit Spetsnaz sebanyak 2 batalion, sekitar tahun 1500 sampai tahun 2000 pasukan, mengangkut mereka dengan kereta api ke perbatasan Belarusia-Ukraina. Batalion tambahan Spetsnaz ini akan melapis 5.000 pasukan sejenis yang sudah menempati pos tetap di Belarusia, negara yang berada di sebelah utara Ukraina. Belarusia merupakan sekutu dekat Rusia dalam bidang ekonomi dan politik. Spetsnaz sebenarnya sudah ada di Ukraina sejak krisis semenanjung Crimea memanas tahun 2014. Saat ini jumlah unit khusus tersebut bertambah, menyokong personel yang sudah lama menempati pos di Ukraina. Spetsnaz juga bisa melatih para gerilyawan separatis pro-Rusia untuk berperang di garis belakang. Para pemimpin militer Ukraina juga pasti akan menjadi target bidikan Spetsnaz untuk dieliminasi. Namun misi utama Spetsnaz dalam jangka waktu dekat ini bisa jadi berupa pengintaian, untuk memberikan informasi rinci kepada pasukan infanteri, artileri, unit lapis baja, dan angkatan udara. Dalam beberapa bulan ke depan, Rusia akan sangat bergantung pada unit khusus Spetsnaz. Keputusan untuk menyerang Ukraina atau tidak, akan sangat bergantung pada masukan dari unit khusus tersebut. Rusia memiliki Spetsnaz, salah satu pasukan khusus terbaik di Eropa. Ketepatan pantauan mereka terhadap perkembangan terkini di Ukraina, akan melipat gandakan kesuksesan Rusia dalam perang konvensional maupun inkonvensional. Tugas utama di Ukraina saat ini. Kehadiran Spetsnaz di Ukraina saat ini punya tugas yang tidak jauh berbeda dengan saat pasukan elit Rusia itu berperan dalam konflik semenanjung Crimea. Satu tugas yang paling ditakuti adalah pembunuhan pemimpin politik sipil, bisa presiden Ukraina atau siapapun yang berperan besar terhadap keputusan politik di negara itu. Jika itu terjadi, moral dan tekad Ukraina untuk melawan hegemoni Rusia bakal terkuras habis.